Krisis ekonomi yang menghantam Sri Lanka sejak April 2022 lalu tampaknya belum menunjukkan tren positif. Menteri Keuangan Sri Lanka Aldi Sabri mengatakan krisis itu bisa pulih paling tidak dalam 2 tahun ke depan atau lebih. Sementara sekarang ini mereka masih terus berusaha di tengah berbagai keterbatasan stok kebutuhan hidup mendasar. Seperti diketahui, krisis Sri Lanka telah menyebabkan negara ini kehabisan stok bensin, makanan, bahkan hingga obat-obatan. Mereka tak memiliki cadangan devisa yang dibutuhkan untuk mengimpor barang-barang kebutuhan pokok tersebut. Sebagaimana dilansir The Guardian Selasa 31 Mei, Sri Lanka diketahui mengimpor lebih dari 80% persediaan obatnya. Di awal Juni 2022, sekitar 200 jenis obat-obatan nyaris habis, termasuk diantaranya 76 jenis obat-obatan esensial, obat-obatan penyelamat, antibiotik, vaksin hingga obat-obatan yang digunakan oleh para pasien kanker. Selain itu, Sri Lanka juga kekurangan stok peralatan bedah dan anestesi, sehingga muncul kebijakan bahwa peralatan itu hanya boleh digunakan untuk operasi pembedahan yang sifatnya emergensi. Bagi penyakit-penyakit lainnya terpaksa harus menunggu sampai peralatan bedah kembali tersedia. Budika Somawardana, seorang ahli onkologi di rumah sakit kanker terbesar di Kolombo, menggambarkan tekanan besar yang dialaminya dan dokter lainnya karena obat kanker esensial mulai habis. Somawardana mengatakan bahwa krisis itu menempatkan beban finansial dan psikologis yang besar pada pasien kanker, di mana mereka harus mencari dan membayar sejumlah besar obat-obatan mereka sendiri untuk melanjutkan perawatan mereka. Padahal sebelumnya obat-obatan itu gratis dan mudah diakses di rumah sakit di bawah sistem perawatan kesehatan universal. Para dokter kanker juga merasakan tekanan karena harus menjadi orang yang meminta sumbangan obat-obatan global saat merawat pasien mereka. Sementara itu, Rufais Hanifah, seorang dokter di Kolombo, mengungkapkan rasa frustasinya bahwa para dokter telah melihat ini terjadi pada awal Januari. Tetapi sedikit upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam membuat rencana cadangan untuk memastikan tidak ada obat yang kehabisan, bahkan ketika cadangan devisa negara mulai menipis. Hanifah mengatakan dia khawatir akan dampak jangka panjang pada harapan hidup orang Sri Lanka. Adapun Perdana Menteri yang baru diangkat, Ranil, baru-baru ini memperingatkan bahwa situasinya akan semakin buruk. Ia mengingatkan bahwa Sri Lanka akan menghadapi bulan-bulan yang sulit. Beruntung pada hari Sabtu 28 Mei lalu, India mengirimkan 25 ton pasokan medis ke negara itu, sementara Prancis menyumbangkan beberapa peralatan penting. Meski begitu, sistem perawatan kesehatan Sri Lanka tidak dapat mengandalkan sumbangan selamanya.